Sam, mau nanya dong. Lihat yang ini. Nih ya, ini dibilang bahwa Allah itu kan maha tahu, ya kan? Jadi artinya Allah tuh tahu kalau misalnya Adam dan Hawa tuh akan jatuh ke dalam dosa. Dan Allah juga tahu bahwa manusia sebenarnya nggak bisa gitu nggak berdosa. Nah pertanyaanku Sam, apakah artinya Allah tuh agak nggak adil ya? Karena dia membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa padahal dia juga udah tahu bahwa ya kita nggak bisa ngikutin hukumnya 100% gitu loh. Ya memang Tiff, Allah itu maha tahu. Tapi karena Allah maha tahu, nggak berarti apa yang kamu bilang itu benar. Soalnya di Alkitab, di Ayub 34 ayat 10 dikatakan, jauhlah dari Allah untuk melakukan kefasikan dan dari maha kuasa untuk melakukan yang curang. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu sebenarnya bisa menaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi oleh karena hasutan dan bisikan iblis Taman Eden dan juga karena ketidaktaatan yang mereka sengaja sendiri, akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan semua karunia itu. Oke, jadi manusia itu berdosa karena hasutan dari iblis dan juga ketidaktaatan yang disengaja gitu ya Sam. Nah kalau begitu pertanyaannya, apakah Tuhan akan membiarkan hal ini terjadi tanpa hukuman? Oh tidak Tiff, Allah sangat murka dan Allah ingin menghukum dosa dengan hukuman yang adil. Di Galatia 3 ayat 10 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Oke, jadi kalau begitu bagaimana kita dapat menjelaskan karakter Allah yang memiliki cinta kasih dengan adanya hukuman ya? Memang Allah itu penuh kasih dan penyayang, tapi dia juga adil. Allah itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi ia tidak akan sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Makanya keadilannya itu menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang maha tinggi dihukum dengan hukuman yang paling tinggi juga, hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Wow, jadi saya di sini nih ya, kemahatauan Allah tidak berlawanan dengan sifat penyayang atau kasih Allah. Dan kasih Allah tidak berlawanan dengan keadilan Allah, gitu kan? Ya benar, makanya Tiff, kita itu harus memandang Allah dengan perspektif Alkitab. Tidak bisa dengan perspektif atau akal manusia sendiri. Karena memang perspektif kita itu sebagai manusia sudah terbatas dari sananya karena dosa. Jadinya akan mustahil untuk benar-benar kita memahami kasih dan keadilan Allah dari sana. Hanya bisa lewat firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Baru kita bisa memahami dengan yang benar. Iya benar-benar. Benar sih Sam, soalnya kalau kita pakai cara pandang kita pasti jadi cepet curiga dan salah paham gitu loh. Contohnya kayak pertanyaan aku tadi gitu kan. Untung kamu jelasin sih Sam, kalau nggak aku jadi kayak kurang ngerti antara keadilan dan kasih sayangnya Allah itu. Thank you Sam. Gak apa-apa sih, ini tapi kayaknya waktu yang tepat untuk kita berdoa. Berdoa yuk. Boleh, kamu yang pimpin ya. Oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami adalah manusia yang terbatas Tuhan. Pikiran-Mu di atas pikiran kami, jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Tapi Tuhan, karena karunia-Mu, Engkau mau mengasihi kami. Walaupun kami sudah berdosa, walaupun kami tidak layak akan kasih-Mu, bahkan sampai mengirim anak-Mu untuk mati di kayu salib untuk kami. Ya Tuhan, rendahkanlah hati kami, agar kami bisa selalu memandang-Mu melewat firman-Mu Tuhan. Karena hanya itu adalah iya dan amin. Melewati Engkau Tuhan, kami bisa mengenal diri-Mu. Hanya lewat kata-kata-Mu, lewat firman-Mu Tuhan. Karena Engkau lah iya dan amin. Amin. Amin.